tentang setup porto begitu ya menjelang akhir tahun begitu. Dan kemarin kayaknya market sempat beberapa kali relatif sepi begitu ya, mau dari sentimen atau berita, tapi tiba-tiba kalau misalnya kita lihat sekarang kan udah ada sentimen window dressing, dan juga bisa dibilang juga mendekati pemilu ya bro ya, begitu kan. Itu juga semakin panas ya, dan juga sekarang ada banyak saham-saham menarik lah kalau misalnya dilihat yang tadi jadi sempat peringkat 1 ya untuk market cap terbesar. Kayaknya mungkin ada yang bakal nanya-nanya juga nih, the man behind all these stocks gitu kan. Jadi tanggapannya gimana? Pasti akan ada yang nanya nih, masih oke masuk nggak atau gimana? Boleh banget ya nanti bro kasih tanggapan sama insight-insightnya. Oke. Nah tapi sebelum kita mulai nih, pertanyaan gue selalu sama sih buat lawan bicara gue di TikTok, itu adalah tanggapan lo mengenai market kita gimana nih selama seminggu ini? Boleh di-share nih sama teman-teman Cuan Troopers. Oke, sebenarnya gini sih bro, seminggu ini sebenarnya market kan ya cenderung sideways ya, maksudnya setelah break 7.000 ya di situ-situ aja mainnya, range 6.900, 7.100, mainnya di range situ. Cuma memang pastinya dengan market yang seperti ini pasti ada saham yang outperform gitu ya di satu siklus minggu misalnya. Kita bisa lihat saham Pak Prayogo ya, Barito Group, Brand, BRPT, Tepia, Cuan, dan teman-temannya itu satu grup bergerak semua tuh. Dan kebetulan juga kalau kita lihat Brand, BRPT gitu ya, Tepia, Cuan, dan sebagainya gitu ya, Brand bahkan sekarang sudah jadi top number 1 market cap sekarang. Sempat jadi top 1, turun lagi gitu ya. Ya memang kan volatilitasnya masih ada gitu ya. Jadi memang pasti ada terjadi perubahan-perubahan, tapi ya cukup signifikan juga gitu ya. Nah, posisi sekarang memang kalau kita bicara tergantung sektoralnya ya bro ya. Misalnya contoh kita invest di saham-saham LQ45. Ya kebanyakan nggak gerak bro. Kalau posisi sekarang ya satu minggu ini gitu. Kita ngelihat LQ45-nya cenderung turun. Jadi IHSG dengan LQ45 itu jalannya nggak seiringan. Nggak seperti dulu-dulu nih. Kalau kita cerita dulu mungkin nggak ada Brand, nggak ada Goto, nggak ada Aman. Mungkin beda nih ceritanya. Mungkin sejalan. Tapi sekarang nggak sejalan. Kalau teman-teman lihat LQ45 year to date itu gue ingat banget naiknya cuma 0,88. Sedangkan IHSG-nya year to date 4%. Nah ini kan bedanya jauh sekali nih. Pasti kan ada yang menopang kan. Kita ngomong misalnya awal tahun Aman Mineral, ya kan? Terus habis itu ada Brand. Jadi saham-saham yang terkait dengan konglomerasi lah ya kalau kita bisa bilang itu relatively perform very well di tengah IHSG yang seperti ini gitu. Gitu sih bro. Oke. Jadi ini juga mungkin jadi wawasan baru nih buat teman-teman mungkin yang baru mulai belajar menganalisa market begitu kan, dimana IHSG sama LQ45 itu bisa dibilang sekarang tidak selalu sama ya seperti dulu begitu kan, apalagi ada bisa dibilang ada pemain baru atau saham-saham baru lah, jangan saham-saham baru gitu kan di LQ45 begitu kan. Ya contohnya seperti Goto ya bro ya, hari ini ya naik 13%. Iya, betul. Ini menarik banget begitu kan. Jadi pasti banyak banget pertanyaan teman-teman Cuan Troopers adalah masih bisa masuk kan. Nanti masuk ya. Masih betul, ada nih pertanyaan-pertanyaan kayak gitu kan. Oke, tapi mungkin sebelum kita masuk ke saham, mungkin ngobrol dikit dulu, mungkin sedikit sentimen kali ya bro ya. Jadi kira-kira ada nggak nih sentimen yang sedang terjadi di dunia pasar modal atau mungkin secara global yang mungkin Bro Arvin tahu, dan juga mungkin ini penting untuk di-share ke teman-teman Cuan Troopers biar mereka juga bisa mengikuti berita ini atau lebih bisa selektif lah memperhatikan sentimen juga. Mungkin bisa di-share nih. Oke, kalau kita bicara soal sentimen global ya, kita lihat memang terjadi perlambatan ekonomi ya. Bahkan di Amerika, di China juga. Kemarin GDP di September Amerika itu di 5% gitu ya. Meskipun lebih tinggi, kita harus lihat bahwa data GDP yang keluar beberapa minggu yang lalu itu sifatnya lagging. Berarti cuma sampai September nih kita cerita nih. Oktober, November, Desember belum tahu nih kelihatan. Ya, maksudnya seperti apanya belum tahu. Nah, habis itu ada Fed meeting di minggu depan. Di minggu depan ada Fed meeting gitu ya untuk menentukan ini akan stay suku bunganya
atau justru akan turun suku bunganya gitu ya, atau justru akan naik suku bunganya. Tapi per sekarang suku bunga itu cenderung stay kalau berdasarkan konsensus ya. Kalau kita lihat berdasarkan konsensus cenderung stay karena mereka belum melihat bahwa terjadi something yang very restrictive terhadap ekonominya gitu. Karena kan mereka intinya adalah mengurangi inflasi kan. Itu inti dari mereka sebenarnya. Mereka belum melihat itu. Bahkan core inflation di Amerika itu masih 4%. Inflasi di Amerika masih 3,2%. Sedangkan target Fed untuk inflasi itu di 2% loh core inflation-nya. Berarti masih 2 kali lipat nih. Nah, masih jauh nih, 2 kali lipat nih. Nah, tentu aja dengan seperti itu, maka ini akan menjadi pertanyaan gitu ya, akan menjadi pertanyaan. Kira-kira nih, dengan kebijakan suku bunga yang tinggi terus nih di saat ini akan crackdown ekonomi apa enggak? Ini yang menjadi pertanyaan, soft landing atau hard landing. Ini kan yang pasti jadi pertanyaan. Bahkan kemarin muncul data ADP employment change. Kalau kita lihat dari swasta, pembukaan lapangan kerja swasta itu sudah turun banyak. Bahkan ada beberapa bank juga, misalnya beberapa bank juga kreditnya itu juga sudah mulai banyak yang macet, terutama consumer gitu ya. Consumer kredit itu sudah pada macet. Nah, dengan kondisi seperti itu, banyak investor yang defensif, risk off. Kalau kita lihat, makanya kenapa likuiditas di market kita nggak terlalu bagus, kecuali beberapa saham yang kita sudah sebut nih, yang menjadi movernya IHSG lah gitu. Nah, sekarang kalau yang lain, justru likuiditasnya malah cenderung kering, malah cenderung kopong gitu ya. Selain ditopang dari brand dan sebagainya. Mungkin transaksi bisa, kalau di-combine ya, mungkin bisa 40% daripada IHSG itu. Nah, sekarang posisinya kalau di US sana, gue udah baca risetnya JP Morgan terakhir, bahwa memang di tahun 2023 ini agak sedikit unik. Kenapa unik? Bisa dibilang unik. Karena selama 15 tahun terakhir, tidak pernah nasabahnya JP Morgan itu banyak stacking on cash gitu ya. Banyak cashnya itu masuk di money market fund, treasury bills itu nggak pernah ada. Kenapa? Karena bunganya tinggi banget bro, 5% gitu kan. 5%. Mereka bisa dapat 5% tanpa ada volatility, mereka dapat 5% gitu ya. Dan mereka nggak ada risiko sama sekali. Ya sudah, saya masuk ke ini. Bahkan dari risetnya JP Morgan, di JP Morgan sendiri itu money market fund-nya itu mencapai 120 miliar US dollar gitu ya. Banyak sekali. Dan juga dari terakhir baru beberapa minggu yang lalu itu ketambahan 18 miliar US dollar lagi. Jadi banyak sekali cash-nya. Cuma ya itu, balik lagi. Karena inflasinya ini belum cenderung turun dan tidak ada tendensi buat Fed untuk cut suku bunga, dana ini tuh masih di kerangkeng, bro. Jadi nggak kemana-mana gitu. Ya makanya likuiditas di kita kering, di negara-negara kering juga seperti itu kasusnya. Gitu. Wah, oke. Thank you banget ya Bro Arvin, udah menjelaskan banget ya teman-teman ya bagaimana tanggapannya Bro Arvin mengenai sentimen global ya di Amerika Serikat ya, dan tentunya menjadi pertanyaan nih bro. Jadi dengan informasi yang baru lu share ini, lu melihat market sekarang ini apakah momen masih wait and see, better begitu, atau mungkin ada tetap kesempatan yang bisa kita ambil juga nih, contohnya di akhir tahun atau mungkin di awal tahun depan juga? Oke, jadi kalau kita bicara dari landscape Indonesia, sebenarnya ekonomi kita cenderung baik bro. Sebenarnya ekonomi kita is fine gitu sebenarnya. Cuma balik lagi, karena likuiditas asingnya tidak masuk, jadi kita punya saham ada beberapa yang misalnya contoh, kalau teman-teman lihat technical, volumenya kecil tapi breakdown gitu. Jadi kelihatan breakdown tapi volumenya kecil gitu. Jadi memang nggak ada buangan ya, karena murni likuiditasnya sepi gitu. Likuiditasnya cenderung kecil gitu. Nah, tentu ini juga akan menjadi tidak nyaman lah ya buat banyak investor juga gitu. Pasti mereka nggak nyaman dengan kondisi yang seperti ini gitu ya. Nah, sekarang posisinya, kalau gue pribadi gitu ya, gue cenderung lebih defensif. Kenapa? Ada alasannya. Karena gue melihat bahwa mungkin kalau teman-teman mungkin lihat 5-6 bulan atau 6-12 bulan ke depan, mungkin akan bagus. Tapi within this 1 to 3 months atau Q1 dan Q2 2024, ini kemungkinan akan ada terjadi koreksi di market. Kenapa? Karena ada pertimbangan seperti ini. Dengan suku bunga yang naik signifikan, maka tadi balik lagi, credit card macet rising, mortgage rate naik gitu ya.
Jadi ini akan mengurangi daya beli masyarakat di Amerika. Dan itu akan mempengaruhi banyak sektor, gitu ya. Akan mempengaruhi banyak sektor. Bahkan terakhir, gue ingat banget di 2 minggu lalu kalau tidak salah, ada event Black Friday atau Thanksgiving. Kalau teman-teman lihat di situ di Amerika, Black Friday-nya rame, cuma kebanyakan itu belinya pakai pay later gitu kan, di suku bunga yang tinggi. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah mereka bisa bayar kalau misalnya kondisi ekonominya ke depan itu malah justru lebih melemah daripada sekarang? Kalau melemah daripada sekarang, maka akan terjadi unemployment ke depannya. Gimana caranya mereka bayar utangnya? Itu pertanyaannya kan gitu. Nah, ini yang akan menjadi concern dari US sendiri. Terlepas memang kalau kita bicara data, di US selalu volatile gitu ya. Kadang bagus bulan ini, kadang jelek, kadang minggu ini bagus, selalu volatile gitu ya. Tapi kita harus perlu ingat bahwa tahun depan itu tidak hanya Indonesia nih yang tahun politik, Amerika juga gitu ya. Nah, Amerika juga tahun 2024 Presiden Joe Biden itu juga akan mungkin berpotensi akan mencalonkan kembali menjadi incumbent untuk tahun 2024. Pastinya Presiden Joe Biden akan membuat sebuah narasi yang bilang ekonominya bagus dan sebagainya. Apakah realitanya seperti itu? Ya mungkin teman-teman bisa cek gitu ya di beberapa platform media gitu ya, teman-teman bisa pelajari apakah benar seperti itu gitu. Tapi so far kalau kita lihat dari beberapa data, memang yang kuat itu dari government spending gitu ya. Tapi kalau dari swastanya turunnya lumayan gitu. Jadi ini yang kita harus ngelihat secara general. Oke, GDP misalnya 5,2% misalnya di Amerika, terbentuknya itu dari apa gitu. Kalau kita sudah pelajari terbentuknya dari apa, kita sudah tahu oh kira-kira seperti ini arahnya gitu. Jadi ini yang gua pribadi masih agak sedikit risk off ya kalau kita bilang. Bahkan fund-fund asing juga banyak yang masih risk off gitu dengan posisi yang seperti sekarang. Kecuali teman-teman tahu bahwa ada satu saham atau beberapa emiten yang memang punya corporate action yang menarik dan itu akan berbeda story-nya gitu. Jadi seperti itu sih bro kalau gue lihatnya. Oke, wah ini baik banget nih informasinya ya yang perlu kita cerna nih. Thank you banget. Jadi salah satunya mungkin tadi yang lo mention adalah mengenai likuiditas lah ya bro ya, bisa dibilang ya perbandingannya di Indonesia dan Amerika Serikat, dan juga pemilu yang secara bersamaan juga ya. Ini juga tadi sempat ada gue bahas juga sih sama beberapa teman-teman di Sukor begitu kan. Dan pemilu dan pilkada juga actually ya bro ya, kalau buat kita ya dalam tahun yang sama nih, jadi rame banget begitu. Betul. Kan. Dan juga ya gue setuju banget sih ya, pasti gue suka lu mention berani bilang juga untuk for you lah ya, defensif gitu kan ya untuk sekarang. Dan ada tanggapan lu juga atau insight lah yang lu lihat bahwa mungkin untuk Q1 bahkan even Q2 tadi lu bilang ya akan ada koreksi juga lah ya begitu kan. Oke, jadi tentunya ini adalah teman-teman insight yang diberikan sama Bro Arvin, tapi tetap kita harus melakukan research kita masing-masing juga ya. Tapi bisa menggunakan semua yang diberitahukan oleh Bro Arvin ini sebagai salah satu faktor kita ya dalam mengambil keputusan berinvestasi atau bahkan trading juga. Thank you banget ya bro ya. Oke, ini gue mau say hi dulu nih, rame nih ya, ada Bro Handi Erawan, katanya Bro Arvin ini susah banget katanya dicari jadwalnya nih bro, lu untuk live dulu. Katanya lu dibilang cerah banget mukanya yang pakai saham Pak Pepe katanya nih. Ada diskusi investasi, Ci Olive katanya, oh ya Olivia udah lama nih kita juga nggak ngobrol-ngobrol, lagi sibuk pacaran. Oke, jadi berarti yang IG live malam hari ini semuanya single gitu maksudnya apa gimana ya? Oke. Sebelum kita lanjut bro, gue mau ngasih tahu dulu nih buat teman-teman yang nonton malam hari ini, kebetulan lagi rame. Kebetulan orang-orangnya lagi tiba-tiba jadi lucu semua ya, jadi komedian banget. Gue mau bagi buku investing ya teman-teman ya. Jadi untuk sesi TikTok malam hari ini, kita mau bagi buku investing untuk 2 orang penonton setia malam hari ini ya. Buku investing itu isinya adalah cerita mengenai influencer pasar modal begitu kan, dan syaratnya gampang, cuma tinggal screenshot obrolan ini, habis itu kalian tag Sukor Sekuritas dan juga tag IG-nya Bro Arvin ya, semuanya dapat ya, semuanya dapat.
kecuali kalau kamu yang nulis bukunya nggak dapet gitu ya. Cuma buat teman-teman Troopers, tinggal itu aja ya. Jadi tag Super Sekuritas, tag Bro Arvin, dan kalian coba di story-nya bikin quotes apa yang Bro Arvin bilang yang penting ya, yang penting di obrolan kita malam hari ini, yang bisa menjadi pegangan atau bisa dibilang juga jadi edukasi lah, wawasan buat kita nih berinvestasi atau trading ke depannya. Oke, lanjut lagi Bro. Jadi tadi kita juga ada sempat senggol dikit kan Bro, ngobrol tentang pemilu nih ya kan. What do you think Bro? What do you think nih? Udah tinggal 2 bulan lagi Bro, tiba-tiba bener ya 2 bulan lagi, 14 kan? Nggak kerasa loh. Jadi menurut lo apakah pemilu ini memang ada dampaknya terhadap market gitu kan? Pasti ada by datanya juga sih, kalau nggak salah gue ngerasa kayaknya terakhir kali gue lihat beberapa pemilu ke belakang memang market tuh selalu naik, tapi gue nggak tahu nih, mungkin bisa di double check atau lo mungkin ada insight tersendiri begitu dalam musim pemilu, apakah apa dampaknya terhadap market?